kayak itu udah tutup. Baik. Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ibu-ibu yang Allah muliakan, Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 97, 98 sampai 99. 3 ayat terakhir dalam surat Al-Hijr. Silakan dibuka Quran Androidnya atau Quran manualnya. Al-Hijr ayat 97, 98 dan terakhir ayat 99. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Wa laqad na'lamu, dan sesungguhnya Allah sudah mengetahui, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, annaka yadhiqu sadruka, bahwa sesungguhnya hatimu itu yadhiq, sempit. Ya, sempit. Di sini berlaku iman kepada takdir. Artinya Allah mengetahui sesuatu yang akan terjadi dan belum terjadi. Maka kita harus meyakini bahwa itu adalah takdir dari Allah, baik yang sudah kita alami ataupun yang belum kita alami. Semuanya tak terlepas dari takdir Allah, dan Allah mengetahui atas segala sesuatu. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa hatimu sempit. Yadhiqu sadruka, sempit. Kalau bahasa sekarang mah gundah gulana, gelisah, engap, sesek. Kenapa? Bima yaqulun, karena omongan orang lain, karena ocehan orang lain, fitnahan, ejekan orang lain. Nabi pun ngalami sumpek hatinya, sempit hatinya, karena apa? Omongan orang lain. Bima yaqulun. Maka oleh karenanya, yang menjadi sebab hati kita ruwet, sumpek, sempit, karena kita terlalu mendengarkan omongan orang lain. Semakin didengarkan semakin sempit, sesak, engap, jantungan, stroke, mati. Seolah-olah seakan-akan kita yang paling menderita. Kenapa? Karena akibat mendengarkan omongan orang lain. Nah, di sini Allah sangat mengetahui kondisi Nabi Muhammad SAW. Sempitnya hatinya karena omongan, komentar dari orang lain, dari kaum kafir. Annaka yadhiqu sadruka. Allah mengetahui sesungguhnya hati Nabi Muhammad itu sempit, sesek, bima yaqulun, karena mendengar omongan, komentar dari netizen.
tetangga, baik itu di medsos ataupun luar medsos. Kan begitu. Seolah-olah kita serba salah, berarti salah. Maka yakini, selama yang kita lakukan itu benar menurut syariat, maka lakukan. Jangan sekali-kali mendengarkan omongan buruk orang lain. Omongan yang membuat hati kita lemah, omongan yang membuat hati kita gak semangat dalam beramal soleh. Maka semakin didengarkan semakin sempit. Semakin didengarkan semakin sesak. Kalau kita udah sesak napas, yang lain gak akan dijawab. Betul tidak? Ruginya 2 kali. Kalau kita dengar omongan orang lain, ruginya 2 kali. 1, rugi yang pertama, hati kita sesek. Yang kedua, ruginya dengerin omongan gak baik dari orang lain. Rugi 2 kali. Nah, Allah tahu bahwa nabinya hatinya sedang sesak. Maka Allah ingin memberikan obat bagi nabinya agar hatinya gak sesak dalam berdakwah. Agar hatinya gak sesak lagi, gak sempit lagi, merasa terhimpit oleh omongan orang-orang yang membencinya dengan 2 obat. Itu ayat 98. Apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Fasabbih, ingat, obat yang paling manjur yang Allah berikan, yang Allah wariskan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya saat hati sumpek, hati sesak, hati sempit mendengarkan omongan celotehan orang lain. Fasabbih, maha sucikan segera. Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbih dan bersyukur kepada Allah. Masih engkau tidak akan pernah menimpa pada diriku kecuali atas izin Allah. Yakini itu bagian takdir Allah. Fasabbih bihamdi rabbika, kemudian bersyukur kepada Allah. Karena yang bisa menyempitkan, melapangkan adalah Allah. Maka hanya dengan bertasbih dan dengan mengucapkan hamdalah, hati sempit menjadi lapang. Hati sesak menjadi lega. Kenapa? Fasabbih bihamdi rabbika, bukan dengan jawab komentar. Betul tidak? Sok ibu kalau lihat komentar atau lihat status orang lain, kita merasa kesinggung di komen, semakin di komen, semakin ditanggapi semakin rungsing, pusing kepala baby, sesek, akhirnya semakin nambah dosa, termasuk dengan oleh pasangan. Terus, halo, terus, fasabbih bihamdi rabbika, jangan jawab, apalagi dengan menggerutu. Jadi perang status, nggak Islami, ya kita ke Nabi bukan, ya ilmu agama kita pun belum mumpuni, dekat sama Tuhan Allah pun belum tentu dekat, maunya segera membalas komentar buruk orang lain. Udah 2, apa bu? Fasabbih bihamdi rabbika, tasbih dan alhamdulillah ya Allah, Engkau karuniakan pahala kepadaku tanpa aku beramal soleh. Lihatlah kita tidak menjawabnya komentar buruk orang lain, itu mendapatkan pahala dan membuat hati tenang. Kan begitu. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan zikir kepada Allah hati bukan menjawab komentar. Betul? Tak kita mah kebanyakan hati ingin tenang, justru menjawab komentar. Semakin puas semakin nyesek. Semakin puas semakin nambah dosa. Artos, di ayeuna mah mulai hari ini jawab semua komentar, jawab semua pernyataan buruk orang kepada kita cukup dengan 2. Apa?
tasbih dan hamdalah. Semuanya nggak luput dari takdir Allah yang Allah izinkan menimpa pada diri kita. Dua apa Bu? Tasbih dan alhamdulillah ya Allah. Banyak masih ada orang tetangga yang ngirimin hadiah pahala kepadaku ya Allah. Mantap. Nah kita pun nggak boleh membenci orang yang membenci kita. Nggak perlu membenci orang yang ngomongin buruk kepada kita. Rugi, udah ngasih balikin lagi pahalanya. Ngapain? Bisa jadi dengan adanya komentar buruk kepada diri kita, Allah ingin menyempurnakan sholat buruknya kita. Sholat buruknya sholat kita. Nggak ikhlasnya sedekah kita. Nggak sabarnya mendidik Allah ganti pahala yang rusak itu dengan disakiti, dilukai oleh orang dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kos wa akum minas sajidin. Dan zikir yang terbaik adalah sholat. Jadi ulang-ulang maling, ulang nyun status deui. Jangan bahas status lagi. Ya. Tapi dengan sholat, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Mintalah tolong kepada Allah dengan melalui latihan sabar dan sholat. Laporin kepada Allah. Gusti kieu-kieu teh. Ya, lapor kepada bukan ke media. Teu nyambung. Media mah bukan menyelesaikan masalah, tapi nama masalah. Orang lain nggak tahu cerita, yang nggak nyambung jadi nyambung. Viral we sadunya. Senang dia kitanya. Nah, udah iya. Si eta teh gini, tinggal ka kieu geuningannya. Tuh. Senang belah-belah. Allah sudah menutup aib kita yang membongkarnya. Kurang bersyukur apa kita kepada Allah ya? Fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat yang mana yang Allah berikan dan perdustakan. Bukankah ketika aib kita Allah tutup itu bagian kenikmatan? Kenapa kau bongkar sendiri ya? Ngain orang lain, kita sendiri yang salah. Ketika ada apa-apa, sakit hati, terluka oleh omongan orang lain, fasabbih bihamdi rabbik. Dengan apa? Melalui sholat wa kum minas sabar, jangan merespon, jangan menjawab dulu, tenangkan diri, sujud langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kartos? Jelas? Semakin kita bertasbih dan bertahmid, semakin kita banyak sholat, semakin cool, tenang. Kalau kita reaktif, membuktikan kita punya membuktikan kita biang kerok masalahnya. Oleh karenanya, mulai hari ini apapun yang terjadi, biarkan luka itu dirasakan oleh diri kita, tetapi jangan kemudian kita membuat luka baru kepada orang lain. Cukup dengan fasabbih bihamdi rabbik wa akum minas sajidin. Dan banyakin sholat. Ya, sholat apa? Sholat wajib, sholat sunnah. Momentum untuk laporan, mengeluh, curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan Allah yang menggenggam hati-hati hambanya, yang kemudian Allah balikan hati yang membenci kita menjadi hati yang mencintai kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap? Saya nanya di panjangan kusalaki tasbih, tahmid, sujud. Itu ulah sarwana. Alhamdulillah. Ya? Paham tuh? Paham? Paham tuh, Bu? Mau dipanjangan ke budak, dilawan, disentak, temali, males. Balas dengan fasabbih bihamdi rabbik. Doakeun dalam sholat. Tahajud. Pernah gitu lihat atau ada kisahnya Nabi kukulutus pada dibenci ku orang kafir? Tuh, pada kumangna dicelakakeun ulah Abu Jahal. Tuh. Nah, kita yang sering selawatan, katanya ringan Rasul, cita Rasul, malah sebaliknya cinta atau benci kepada Nabi kita.
Ya. Maka oleh karenanya ini Rasul oleh Allah diberi obat untuk melegakan jiwanya, hati dengan fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Banyakin sholat. Jangan-jangan sholat kita nggak bener, kurang khusyuk. Ada dosa kita yang Allah hapus melalui luka dari ocehan, komentar, omongan orang lain. Terus, yang terakhir ayat 99-nya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ibadahlah kamu kepada Tuhanmu. Terus beribadah. Semakin dilukai, semakin kencang ibadahnya. Semakin dilukai, tersakiti, semakin baik ibadahnya, baik kualitas ataupun kuantitasnya. Perbaiki. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu yakin. Apa itu yakin? Ajal. Ya, ajal. Jadi apa tugas kita? Ibadah terus menerus sampai ajal datang menghampiri diri kita. Nggak berhenti karena dikecewakan, nggak berhenti karena dilukai oleh orang lain, oleh orang yang kita cintai. Terus ibadah kepada Allah. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal menjemput. Jangan terluka, eureun tahajudna, eureun ngajina, pada kamar kasindir. Semangatnya Harus lebih semangat. Wa'bud rabbaka, kata Allah. Teruslah kau tingkatkan ibadahmu sampai ajal menjemput. Begitu. Ajal menjemput, ceri subuh paneri. Terus sholat wajib 5 waktu masbuk. Gitu, nggak begitu, ya. Karena intinya bahwa apapun yang terjadi itu Allah tahu, ya. Yakini itu bagian dari cara Allah mencintai hambanya. Hadis lain dikatakan, Innallaha idza habba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, mencintai, sayang kepada seorang hamba, ibtalahu, Allah pasti akan mengujinya. Faman radiya, barang siapa hamba itu ridho saat diuji oleh Allah, falahur ridho, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sakhito, barang siapa yang hamba itu diuji oleh Allah kemudian murka, nggak nerima, ngerusulo, ukulutus, mau nikah, ngedumel, walau sukut, maka Allah akan mendatangkan kepadanya murkanya. Ibu urang mah dibaeudan ku jelema tengeuna imah ku Allah langsung. Sok beli badan ku jelema beli ku Allah. alim dua-duana. Hah? Alim dua-duana ge. Hiji malan dua-duana hiji. Ridho. Artinya kalau ibu nggak ridho berarti iman ibu, iman jamaah kepada takdir, qada dan qadar Allah ada yang kurang baik. Coba perbaiki. Kan iman ada berapa, Bu? Iman teh salah satunya adalah iman kepada qada dan qadar. Eta urang mau iman sebutkeun pas masalah ngahulang curi, baperan. Berarti iman kita kepada qada dan qadarnya Allah belum benar. Maka karena belum benar, Allah benarkan, Allah kuatkan agar setiap ujian yang menimpa pada diri seorang hamba semakin menguatkan bahwa sesungguhnya tidak ada daya dan upaya atas takdir Allah kecuali Allah. Maka oleh karenanya segera kembalikan semua kondisi, semua keadaan takdir yang kita hadapi, yang kita alami kepada Sang Pemilik takdir. Dengan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Perbanyak tasbih, perbanyak hamdalah, dan terus perbaiki sholat. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal menjemput. Kartas. Baik, semoga di
awal Syawal tahun ini kita semua siap menguatkan imannya kita, iman qada dan takdirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beriman kepada Allah tetapi qada dan takdirnya, qada dan qadarnya tidak baik. Karena semoga di tahun ini 11 bulan yang akan datang kita senantiasa siap menerima ketetapan yang Allah sudah tetapkan kepada diri kita semua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.